Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Onik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki, ia meninggal dunia. Ketika ia meninggal dunia, Allahu Akbar, dia memberi 2 surat kepada anaknya melalui pengacara yang ia punya. Apa yang terjadi pada saat itu? Subhanallah. Ketika ia pun meletak 2 surat itu kepada pengacara, kemudian dia meninggal dunia dan meninggalkan uang 20 miliar banyaknya. Sang pengacara memanggil kedua anaknya. Kemari anak-anak, ini bapak akan berbagi warisan kepada kalian. Ayahmu meninggalkan uang 20 miliar. Tapi sebelum berbagi warisan, ayahmu meninggalkan 2 amplop yang harus kalian laksanakan. Kemudian dibukalah amplop yang pertama yang masih tersegel dengan rapi. Kemudian apa yang terjadi? Sahabat Onik yang dirahmati Allah, terdapat tulisan di situ. Nah, kalau bapak mati, minta tolong. Bapak jangan dikubur dulu. Carikan bapak kaos kaki warna biru. Bapak beli tahun 1981. Banyak kenangan manis bersama ibumu. Akhirnya sang anak pun mulai mencari di mana letak kaos kaki yang diinginkan oleh sang ayah. Dan ternyata ditemukan di gudang dan Allahu Akbar. Bisa antum bayangkan. Tahun 1981 sudah buruk, butut, robek, hina pula. Apa yang terjadi? Sahabat Onik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaos kaki ini digunakan kepada si kaki sang mayat sesuai dengan wasiat apa yang diminta oleh ayahnya. 7 menit berselang. Datanglah sang ustadz yang hendak memandikannya. Dan ketika sang ustadz ini melihat ada kaos kaki, sang ustadz berkata, oh nggak bisa nak, ini nggak boleh mayat membawa kaos kaki seperti ini. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sang anak pun menolak. Tidak Pak Kiai, ini wasiat Bapak. Nggak bisa nak, ini hukumnya dosa. Tapi ini wasiat Bapak Pak Kiai, nggak bisa nak. Terjadilah perkelahian, perselisihan di antara mereka berdua. Hingga akhirnya sang pengacara bilang, diam. Diam semuanya. Ini masih ada amplop yang kedua. Kita nggak tahu isinya apa. Maka dibukalah amplop yang kedua ini. Allahu Akbar. Ternyata di situ ada tulisan. Nak, kamu sekarang pasti lagi kelahi sama Pak Kiai kan? Wih, kok tahu? Subhanallah. Ternyata ada tulisan begini. Nak, begitulah kehidupan dunia. Bapak hidup sibuk ngumpulin uang sampai 20 miliar. Bapak mati cuman minta ingin dipakaikan kaos kaki seharga 5.000 saja. Tapi Pak Kiai larang kamu. Ambil hikmahnya nak. Bahwa apa yang kau miliki hari ini belum tentu dapat kau nikmati di hari esok. Dan itulah makna dari firman Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kenikmatan dunia itu melainkan kenikmatan yang menipu. Kenapa kenikmatan dunia menjadi kenikmatan yang menipu? Karena pada hakikatnya dunia yang kita nikmati hari ini hanyalah sesuatu yang kita nikmati sementara. Maka betapa hinanya kita, betapa bodohnya kita ketika kita disibukkan dengan perkara yang sifatnya sementara dengan melalaikan sesuatu yang sifatnya khalidina fiha, abadi untuk selama-lamanya. Disitulah kenapa Nabi Muhammad menjadikan orang-orang yang cerdas bukan orang-orang yang pintar matematika. Disitulah bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan orang-orang yang cerdas bukan orang yang banyak hafalannya. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mampu menseleksi mana hidup yang asli dan mana hidup yang fana. Disitulah Nabi mengatakan aqyasun nas aktsaruhum dzikran lil maut. Bahwa orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa aksanuhum isti'dada lima ba'dah. Dan orang yang paling mampu mempersiapkan kematian. Orang yang paling mampu mempersiapkan kehidupan setelah kematian itu sendiri. Sahabat-sahabat Onik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah makna firman Allah dalam surat Qaf ayat yang ke-19. Wa ja'at sakaratul mauti bil haqqa. Dan pastilah sakaratul maut itu akan tiba. Bil haqqi dengan kebenaran. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan itulah kematian yang engkau lari darinya.
Kematian yang engkau takut darinya. Fa'ainal mafar, kata Allah. Hendak lari kemana kau? Hendak lari kemana engkau? Sesombong apapun kau di dunia, silakan. Kau mau berzina, lakukan. Kau mau mabuk, kerjakan. Kau mau korupsi, silakan. Tapi engkau akan kembali pada satu titik yang sama. Pada satu titik yang sama ketika kita berada di hadapan Allah. Bukan untuk traveling, bukan untuk jalan-jalan hamba Allah. Tetapi untuk mempertanggungjawabkan setiap kebodohan yang kita lakukan di muka bumi yang fana ini. Semoga Allah berkahi kita. Semoga Allah cintai kita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.